Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis dengan topik keajaiban sedulur papat untuk pemulihan asam lambung psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah keajaiban sedulur papat ya, untuk pemulihan asam lambung GTNCT psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung GTNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan asam lambung GTNCT psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan tentang hal ini, ya ini sebenarnya salah satu terapi juga ya, terapi kita untuk keluar dari jeratan asam lambung GTNCT psikosomatis dengan memanfaatkan keajaiban sedulur papat yang kita miliki ya. Setiap orang itu memiliki, sehingga sebenarnya kita punya potensi bagaimana caranya untuk memanfaatkan hal ini agar bisa membantu kita dalam proses pemulihan hingga cepat membaik atau cepat sembuh total teman-teman. Nah, maka dari itu ini penting ya, tolong ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang hal ini jauh menjadi semakin komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah ya ikhtiar kita secara holistik untuk cepat-cepat keluar dari jeratan asam lambung GTNCT psikosomatis hingga sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, kembali kepada materi ya. Jadi ini salah satu terapi juga ya. Jadi memang karena kita disebabkan oleh multifaktor ya, asam lambung GTNCT psikosomatis itu, maka solusinya juga multifaktor teman-teman ya. Maka ketika kita punya banyak referensi tentang tip-tip, tentang metode-metode terapi ya, penyembuhan, ini sangat menguntungkan kita ya, karena bisa jadi dari trik yang satu belum efektif, nah mungkin kita menemukan metode yang kedua ini siapa tahu menjadi lebih cocok. Nah, itu caranya seperti itu. Atau kita gunakan secara holistik ya. Secara holistik itu secara keseluruhan teman-teman ya. Jadi dari berbagai metode, dari berbagai terapi itu kita manfaatkan semuanya. Nanti setiap tahapan itu ada manfaatnya, jadi semakin kita banyak mencoba kan tujuannya sama, yaitu tujuannya untuk menyembuhkan ya. Nah, ketika jalan-jalan itu kita sudah lalui, pasti ada yang lebih efektif. Nah, itulah nanti akan menemukan kesembuhan. Makanya kita harus tetap semangat ya, jangan istilahnya pesimis ya, kemudian jangan apalagi putus asa ya, itu nanti akan memperlambat ya. Tetapi kita tetap berusaha bangkit ya, berusaha
berjuang seoptimal mungkin dan itu pasti akan membaik. Jadi badai pasti berlalu teman-teman. Itu setingkat dengan semangat kita, setingkat dengan ikhtiar kita, itu seperti itu. Makanya buat teman-teman yang masih merasakan sensasi ini itu ya, yang mungkin masih kadang suka pusing-pusing, masih mulutnya asam, masih suka kembung, masih badan terasa pegel-pegel, tidak nyaman, jalan saja mungkin masih sempoyongan ya, pikiran masih sering merasa cemas berlebihan, mau bepergian masih takut ya, bahkan mau makan saja kadang takut. Nah, ini harus diatasi ya. Diatasi caranya memang harus dari dalam diri kita sendiri, karena yang mengalami juga diri kita sendiri ya. Jadi orang lain itu hanya memberikan jalan lah, memberikan tip-tip, memberikan semangat. Nah itu pun penting ya, tetapi lebih penting lagi itu adalah dari dalam diri kita, karena yang mengalami juga diri kita, maka yang akan merubah itu juga diri kita. Kuncinya di situ teman-teman ya. Nah baik teman-teman ya, jadi ini adalah keajaiban sedulur papat ya. Sedulur papat ini bahasa Jawa ya teman-teman ya. Sedulur papat itu bisa juga diistilahkan saudara empat ya. Saudara empat itu juga sama ya. Kalau komplitnya sebenarnya sedulur papat limo pancer ya. Jadi saudara empat lima pusat atau pancer itu seperti itu. Tetapi yang populer itu hanya sedulur papatnya itu. Atau kalau di Bali itu istilahnya kandapat ya. Kandapat itu sama ya, sama. Jadi yang memang kadang pemahaman kita dari segi bahasa ya, mungkin dari cara memahaminya itu juga ada sedikit perbedaan, tetapi yang penting maknanya kita tahulah, maknanya kita paham dan kita bisa memanfaatkan. Dan ini ternyata buat kita yang mengalami gangguan asam lambung, gejala sensitif psikosomatis, apalagi yang sudah menaun ya, artinya sudah mungkin memakan durasi yang panjang ya, di fase-fase pemulihan ya, ini memang harus banyak metode-metode yang kita terapkan supaya kita betul-betul menjadi sembuh total. Itu seperti itu. Nah itu pengalaman saya juga ini selalu saya manfaatkan juga ya, baik itu masih di fase terendah maupun sampai dengan sembuh ya. Bahkan sekarang pun saya masih sering menggunakan afirmasi-afirmasi yang sering saya sharingkan kepada teman-teman, termasuk ini keajaiban sedulur papat ini juga biasa masih saya afirmasikan itu. Nah itu alhamdulillah kita menjadi semakin membaik, itu seperti itu. Nah itu jadi sedulur papat itu bisa juga saudara empat ya, bisa juga kandapat ya, itu sama teman-teman ya. Jadi itu hanya perbedaan kata saja tapi maknanya sama. Nah sedulur papat adalah elemen ya, elemen yang menjaga diri kita tetap hidup dan sehat dari sejak dalam kandungan sampai akhir hayat teman-teman. Jadi kita itu ya sebagai manusia hidup itu sebenarnya ada yang menjaganya ya. Yang menjaganya ya ini saudara empat atau sedulur papat. Nah sedulur papat itu bentuknya ya, bentuk sedulur empat ya, sedulur papat ya, atau saudara empat saat dalam kandungan ya, itu sudah dijaga ya. Ketika kita masih dalam rahim ibu ya, masih dalam kandungan itu dijaga. Nah bentuknya saudara empat itu ya, nah itu kakang kawah ya, atau air ketuban yang melindungi bayi supaya aman dari kuman-kuman dan seterusnya ya. Nah itu yang mengamankan adalah itu, sehingga bisa selamat ya itu. Nah itu yang pertama adalah kakang kawah, kedua adalah ari-ari ya. Ari-ari itu sebagai sumber makanan ya, sumber makanan yang melekat dengan tubuh ibu ya, tubuh ibu. Nah, itu namanya ari-ari, yaitu di situ ada sumber makanan termasuk oksigen, darah itu lewatnya situ ya, ari-ari. Nah itu ketika masih dalam kandungan ya. Kemudian tali pusat ya, tali pusat itu yang menghubungkan ari-ari dengan kita waktu masih bayi ya, masih janin, itu seperti itu. Nah kemudian yang keempat adalah darah.
Jadi pada saat kita masih dalam kandungan itu dijaga oleh itu kakang kawah, hadi hari-hari, tali pusat dan darah. Tuh. Nah, kemudian bentuk itu berubah ya, bentuk sedulur rapat setelah kita lahir. Ya, setelah kita lahir kan keluar ya, keluar dari rahim ibu ya. Nah, itu sedulur rapat itu juga sudah berubah karena pada saat kita lahir kemudian air ketubannya juga sudah keluar, itu menyatu dengan samudra ya, air kan bentuknya ya, sehingga menyatunya ya ke sungai, ke danau, ke samudra, itu kan seperti itu. Nah, kemudian yang ari-arinya itu kan biasanya dikubur ya, itu kan seperti itu. Artinya kembali ke tanah ya, kembali ke tanah yang mungkin sudah menyuburkan tanah, akhirnya terciptalah ya ada tumbuhan ya, tumbuhan itu menghasilkan makanan, kemudian kita makan dan seterusnya. Itu termasuk rantai kehidupan, tapi sudah kembali ke bumi lah istilahnya seperti itu. Itu pada saat kita dewasa. Nah, kemudian itu sudah menyatu dengan alam semesta. Jadi saudara kita itu sedulur papatnya ada di alam semesta ketika kita sudah dewasa seperti ini. Yang membuat kita hidup, membuat kita sehat itu termasuk dari elemen sedulur papat itu. Nah, bentuknya pada saat kita sudah lahir ya, sudah di dunia seperti ini, sampai selama kita hidup ya, sampai akhir hayat nanti, itu yang menjaga saudara empat kita yang sudah ada di alam semesta, yaitu bentuknya yang pertama adalah ibu bumi ya, kemudian air, angin, dan api ya, api atau cahaya ya, atau cahaya sinar matahari atau kehangatan lah seperti itu ya. Nah, itu yang membuat kita itu selalu hidup dan bisa juga menjadi semakin sehat ya, ketika kita bisa memanfaatkan elemen itu. Nah, kemudian sebagai ibu bumi ya, ini adalah dulu ketika kita masih dalam kandungan kan kita mendapatkan asupan makanan itu kan dari ibu kita sendiri, yaitu melalui ari-arinya ya, lewat tali pusatnya, kemudian masuk ke tubuh kita saat kita masih dalam kandungan. Tetapi ketika kita sudah dewasa, ibu bumi itu memberikan makanan-makanan juga kepada kita. Contohnya setiap apa yang kita makan itu sumbernya kan dari bumi ya. Makanan-makanan itu lewat tumbuhan mungkin berbuah, kemudian kita makan, seterusnya seperti itu. Termasuk air ya, kita juga kita ambil dari bumi itu ya. Kemudian angin yang kita dapatkan, kemudian sinar matahari ya, itu bagian dari cahaya atau api yang menghangatkan diri kita. Nah, itu selalu melingkupi kita dan selalu menjaga kita, teman-teman. Nah, kemudian sedulur papat itu selalu menjaga kita secara alami. Jadi walaupun kita tidak meminta, itu pun sudah menjaga sebenarnya. Cuma kadang kita tidak menyadari hal itu ya. Nah, maka dari itu memang untuk istilahnya pemulihan asam lambung GT inisiatif psikosomatis kita harus banyak belajar ya, khususnya hal-hal yang bersifat spiritual supaya kita lebih paham, teman-teman. Kalau kita lebih paham, nanti kita tidak tidak ruwet pikirannya ya, tidak pusing karena kita sudah tahu, dan kalau sudah tahu kita bisa memanfaatkannya ya. Jadi tidak selalu dalam kebingungan, itu seperti itu ya. Jadi sedulur papat selalu menjaga kita secara alami, itu memang sifatnya seperti itu. Walaupun kita tidak minta pun ya tetap menyediakan ya. Contohnya ibu bumi tetap menyediakan makanan ya. Kemudian air juga tetap tersedia, entah itu di samudra, entah itu di sungai, entah itu di sumur ya, entah itu di mungkin PAM dan lain sebagainya ya, sesuai dengan tempat-tempat sekarang. Kemudian angin ya, kita butuh oksigen, itu juga sudah disediakan ya. Kemudian cahaya ya, atau api atau penghangat, khususnya matahari, itu juga selalu setia menyinari kita tanpa diminta ya. Nah, itu. Tapi sedulur papat itu ya, yaitu ibu bumi, air, angin, dan api ya. Nah,
Bisa juga kita mintai pertolongan, teman-teman ya. Kita minta pertolongan untuk membantu sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita. Nah, karena kita sedang dalam penderitaan, katakanlah asam lambung, gejala anxiety, psikosomatis, maka ya sudah, kita mohon saja kepada saudara empat kita ya, atau sedulur papat kita untuk membantu kita supaya kita menjadi cepat pulih dari hal itu. Karena itu semua kita tidak bisa meninggalkan sedulur papat itu. Bahkan hidup kita selalu berhubungan dengan sedulur papat. Kalau mereka menjauh dari kita, kita akan mati ya. Itu seperti itu. Nah, baik ya. Nah, sekarang yang lebih penting lagi adalah caranya, teman-teman. Cara memanfaatkan sedulur papat ya untuk pemulihan asam lambung, gejala anxiety, psikosomatis ya. Contohnya, kita itu kan sering menggunakan media lah ya, atau katakanlah makanan-makanan ya, makanan, minuman ya, bisa katakanlah air putih seperti ini ya, atau mungkin makanan-makanan, makan nasi yang kita makan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan media, karena itu makanan minuman itu kan sumbernya dari ibu bumi ya. Ibu bumi adalah saudara empat kita yang pertama ya, sedulur empat kita. Nah, itu harus kita manfaatkan. Nah, caranya memanfaatkan, kita gunakan media, katakanlah minuman atau makanan, kan kita tiap hari kan makan ya, bahkan tiap saat ya, kan sering itu. Nah, itu kita manfaatkan sebagai obat ya. Nah, sebagai obat sesuai dengan kebutuhan kita, yang minta disembuhkan apanya gitu, seperti itu ya. Nah, itu ya katakan saja seperti itu, afirmasikan. Jadi jadikan minuman atau makanan sebagai obat. Jangan obat sebagai makanan ya, tapi jadikan makanan sebagai obat. Nah, ini sangat-sangat istilahnya efektif karena setiap saat kita selalu makan. Cuma kadang kita mau makan itu terburu-buru ya, begitu kita menemukan makanan yang sudah yang kita bayangkan rasanya, bukan manfaatnya. Makanya orang-orang dulu selalu mengajari kita ya, termasuk agama juga mengajari kita ketika mau makan harus berdoa ya. Nah, itu supaya kita ingat dan bisa memanfaatkan sedulur papat tadi, teman-teman ya. Karena apa? Karena semuanya akan bekerja ketika kita perintahkan. Tetapi kalau tidak diperintahkan, ya tubuh ini, kecerdasan bawah sadar kita hanya menampung saja ya, karena nggak ada perintah dari pikiran kita, tidak ada afirmasi ya. Kan bosnya tubuh kita adalah pikiran. Nah, ketika pikiran itu memerintahkan, nah itu maka sel-sel dalam tubuh kita akan bekerja. Nah, itulah cara memanfaatkan itu seperti itu ya. Tetapi kalau nggak diperintahkan ya fungsinya hanya fungsi secara alami saja. Kalau memang kita makannya kebanyakan ya tubuh kita jadi gemuk, kan seperti itu ya. Tetapi kalau kita kurang ya menjadi kurus, itu hanya seperti itu. Tetapi kalau kita komunikasikan ya, jadi tubuh ini bisa diajak berkomunikasi karena semuanya memiliki energi, termasuk makanan ya. Makanan juga bisa dikomunikasikan ya, karena juga memiliki energi ya, bahkan bisa menyimpan energi-energi yang kita berikan ke dalam makanan itu, sehingga akhirnya menguntungkan buat kita ya dalam proses pemulihan asam lambung, gejala anxiety, psikosomatis. Nah, yang lebih penting lagi adalah sekarang contoh afirmasinya ketika kita mau minum atau ketika mau makan ya. Contohnya seperti ini. Misalkan saya mau minum ya, ini misalkan mau minum air putih ya, atau mungkin saya mau makan, kebetulan ada makanan kecil nih. Nah, ini talas goreng ya. talas goreng ini seperti talas Bogor ini. Ya. Nah, ini ketika kita mau makan ini atau ketika kita mau makan nasi, pokoknya apa saja yang mau kita masukkan ke dalam mulut kita, itu kita afirmasikan, karena apa yang kita makan, apa yang kita minum itu adalah saudara empat kita, teman-teman, sedulur papat kita. Nah, itu
akan berfungsi ya, akan berfungsi lebih optimal ketika kita beri pesan. Nah, pesannya ini namanya afirmasi ya, afirmasi dari pikiran kita yang memerintahkan kepada sel-sel bawah sadar kita. Nah, contoh begini. Ini yang intinya di sini nih teman-teman ya. Ketika kita misalkan mau minum ya, katakanlah dengan media air putih ya. Kemudian saya merasakan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis saya belum normal ya, katakanlah masih belum nyaman lah, masih dengan bukti banyak sensasi dan lain sebagainya. Nah, maka ketika ini mau dijadikan obat ya, sedulur papat yang berupa air putih ini ya, ini bisa, yaitu caranya seperti ini. Terima kasih Tuhan ya. Terima kasih sedulur papat yang ada dalam diriku maupun di luar diriku. Dengan energi cinta kasihku, aku minum air putih ini sebagai obat untuk menyembuhkan gejala asam lambung, GERD anxiety psikosomatisku. Nah, kemudian boleh berdoa, doa makan atau minum ya, atau bismillah. Nah, kemudian kita minum aja. Nah, setelah kita minum atau kita makan, ucapkan terima kasih kepada airnya ya. Kalau ini ya terima kasih air putih sudah memberiku lebih sehat, saya terbebas dari gangguan asam lambung psikosomatis, misalkan seperti itu, selesai. Nah, kalau sudah seperti itu setiap kita makan teman-teman, nanti akan ada perubahan ya, yang kita rasakan ternyata baik-baik saja. Itu seperti itu. Karena apa? Faktanya kita sebenarnya orang sehat ya, cuma kadang pikiran ini yang masih susah ya, masih banyak ilusi dan lain sebagainya. Maka dengan istilahnya memanfaatkan keajaiban ini, sedulur papat, insya Allah itu akan membaik dan akhirnya sembuh total. Itu pengalaman yang saya ini ya terapkan itu seperti itu. Bahkan saya itu tidak hanya pada saat mau makan, contohnya mau mandi saja ya, saya afirmasi ya, karena pada saat mandi kan kita ketemu dengan air ya. Nah, air itu sedulur papat kita juga ya. Makanya sebelum mandi saya pasti berdoa. Berdoa itu memberikan afirmasi ya. Dan berdoa yang paling efektif itu gunakan bahasa ibu, bahasa yang kita paham teman-teman. Jangan menggunakan bahasa asing tapi kita sendiri tidak tahu artinya. Itu nggak efektif karena sel-sel bawah sadar kita itu sulit menangkapnya. Jadi bahasa harian kita lah biasa seperti itu. Contohnya pada saat ketika saya mau mandi, saya selalu terima kasih Tuhan atau terima kasih ya Allah, terima kasih sedulur papatku, terima kasih air ya, dengan energi cinta kasihku saya mandi ya, untuk membersihkan tubuhku dan untuk menyehatkan jiwa dan ragaku. Kemudian bismillah, kemudian saya mulai mandi di situ. Sehingga setelah mandi ya terasa segar ya. Dulu ketika belum selalu afirmasi seperti itu, yang namanya cemas, keliengan itu melekat teman-teman ya. Tetapi dengan seperti itu kita akan terkikis. Jadi ternyata setelah kita mengalami gangguan ini, hikmah yang paling saya rasakan, di setiap saat, bahkan di setiap denyut nafas kita selalu ingat kepada Sang Maha Pencipta. Itu seperti itu. Bayangkan setiap afirmasi itu tujuannya kita mendekat kok. Termasuk ini, afirmasi memanfaatkan sedulur papat itu sebenarnya kita juga mendekat kepada Yang Maha Kuasa, karena saudara empat juga miliknya Sang Pencipta itu tadi. Baik ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam gangguan ini akan cepat membaik hingga cepat sembuh total. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.